Saya akan dalam waktu dekat gugat secara perdatanya maupun dalam tindak pidananya saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Saya merasa telah terjadi perbuatan melawan hukum terhadap diri saya selaku seorang advokat atau pengacara. Jadi pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Seperti Bapak ceritakan bahwa Bapak diusir oleh security kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang. Bapak bisa menjelaskan kronologi peristiwa itu seperti apa? baik, terima kasih ini saudara. Peristiwa terjadi pada tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 15.20. Peristiwa terjadi waktu itu. Sebelumnya saya menghadap kepada Kepala Seksi Sengketa, dalam hal ini Pak Agung, di ruangannya. Kami sharing berkaitan dengan perkara nomor 20 garing G garing PTUN garing 2022 garing PTUN Kupang yang sementara dalam proses persidangan dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kupang. Kemudian setelah saya sharing dengan Pak Agung, Kepala Seksi Sengketa Pertanahan Kota Kupang, saya keluar kembali hendak pulang. Pada waktu itu saya berpasangan dengan Pak Rizal Risi. Kemudian saya bilang, Pak Rizal, bolehkah saya ketemu Pak Eksam Sodak? Rizal Risi itu jabatan sebagai apa di situ? Dia staff, salah satu staff ya. Terus Pak Rizal menyampaikan kepada saya bahwa kalau Pak mau ketemu Pak Eksam Sodak, lapor dulu ke security. Nah, saya berinisiatif mencari security di ruangan, termasuk di dalamnya itu ada tempat security, juga di luarnya ada tempat security. Namun saya tidak bertemu salah satu security pun di situ. Kemudian saya coba kembali ketemu Pak Agung. Ya, saya menyampaikan Pak Agung, bolehkah saya menemui Pak Eksam? Nah, beliau katakan kepada saya, kakak coba turun ke bawah. Dimaksud di bawah itu ke ruangan beliau di bawah. Nah, sebelum saya menghadap ke beliau, saya turun ke ruangan yang dimaksud itu, ketemu lagi namanya Pak Buce, Kepala Seksi Pengukuran, di depan ruangan pengukuran. Saya tetap menyampaikan, memohon, Pak Buce, bolehkah saya menghadap ini ke Pak Eksam? Beliau menyampaikan, kakak lapor dulu di stafnya. Ya sudah, karena dengan informasi begitu, maka saya ke stafnya Pak Eksam. Saya ketuk pintu lalu masuk, dipersilakan duduk. Ya, sudah. Saya duduk, kebetulan waktu itu sudah ada notaris yang tunggu. Dari stafnya Pak Eksam menyatakan, bilang begini, kalau Bapak mau tunggu agak lama karena masih ada tamu yang di dalam. Ya, oke, saya bilang saya sabar dan menunggu. Lalu saya ambil posisi untuk duduk. Kebetulan ada ibu itu, apakah notaris atau dari mana, saya juga bersamaan sama-sama di situ, jadi saya ambil duduk lalu saya duduk. Nah, kemudian tiba-tiba beberapa menit datanglah seorang security menyampaikan, identitas security Bapak tahu? Di siapa namanya Pak Lot. Pak Lot security. Ya. Perintahkan bilang ini, Pak keluar ke depan. Saya bilang, maksudnya ke depan apa? Pak keluar dulu ke depan. Nah, saya bilang, saya maksud ke depan maksudnya apa? Tapi beliau tidak menyampaikan maksud dan tujuan ke depan itu apa. Tapi beliau, saudara, Pak harus keluar ke depan. Saya pada posisi waktu itu saya datang, ini kan kapasitas saya bukan pribadi. Saya menjalankan profesi sebagai pengacara. Apalagi banyak tamu di situ, ya kan? Banyak tamu di situ. Saya bilang, sudah, adik kembali ke depan, nanti saya nyusul. Sehingga saya berinisiatif kembali ke depan. Ya. Ke depan itu saya tanya security itu, bilang, siapa yang suruh keluar? Bilang, kami ini protokoler. Protokoler kan disampaikan ke saya dulu apa maksud dan tujuan saya keluar itu, kan begitu. Lalu tidak dijawab. Sudah, saya pikir itu yang menjadi kendala, makanya saya inisiatif dengan lapang dada saya pulang. Tidak bertemu sama beliau juga. Itu yang penyesalan, sehingga saya pikir itu suatu perbuatan telah melecehkan saya sebagai advokat pengacara
ya juga terjadi perbuatan melawan hukum. Ya. Bapak, dengan kejadian ini apa yang Bapak akan tindak lanjut ke depan? Saya tidak lanjutnya, kemungkinan saya akan dalam waktu dekat gugat secara perdatanya maupun dalam tindak pidananya saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Setelah Bapak mengalami kejadian, apa yang Bapak rasakan? Saya dari sisi profesi malu Pak. Banyak orang ini di ruang umum Pak, apalagi sebagai profesi orang advokat, pengacara. Kalau urusan pribadi ngapain, saya nggak mau ketemu juga. Ya kan, ini kan dalam rangka kapasitas sebagai profesi. Jadi ini berkaitan dengan sengketa yang berada di PTUN, makanya mohon di sharing kira-kira apa yang harus kita selesaikan. Namun dengan tindakan seperti itu, saya merasa malu dan harga diri juga dianggap tidak bermartabat di hadapan mereka, kan begitu. Sehingga saya merasa telah terjadi perbuatan melawan hukum terhadap diri saya selaku seorang advokat atau pengacara. Jadi Bapak akan menindaklanjuti dengan proses hukum ke depan? Proses hukumnya dalam waktu dekat, perdatanya saya akan daftarkan, dan pihak pidananya dalam waktu dekat saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Siapa saja yang Bapak akan melaporkan? Salah satu undang-undang dia bilang yang titik beratnya adalah yang bertanggung jawab adalah Kepala Kantor Pertanahan. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Agraria, ya, Menteri Agraria, peraturan Menteri Agraria nomor 20 tahun 2021 dengan PP nomor 18 tahun 2020. Itu kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada Kepala Kantor. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk bertemu lalu kita membicarakan atau sharingnya seperti apa. Tapi kan tindakan seperti itu kan saya merasa dilecehkan loh sebagai seorang advokat. Terima kasih informasi yang diberikan oleh Bapak. Yang Bapak sebut nama lengkap dengan? Saya Martin Besi SH, penasihat hukum atau pengacara Kota Kupang, ya? Kota Kupang.